Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke guys, sebelumnya Rujuk mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan muslim Rujuk dimanapun kalian berada. Nah guys, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang berpengaruh nih di Kota Bekasi. Siapa dia? Ya nih, Assalamualaikum Pak Hanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bu Mega ya, Bang Mega ya. Siap. Oke guys, beliau ini merupakan Sekretaris DPRD Kota Bekasi. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan kinerja dan segala macam yang akan memunculkan informasi tentang dunia legislatif di Kota Bekasi bersama dengan Pak Hanan. Oke Pak Hanan, sebelumnya boleh disapa dulu teman-teman Rujuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Rujuk ya, dimanapun berada ya, khususnya di Kota Bekasi. Selamat berjumpa dengan saya Hanan Tarya selaku Sekretaris DPRD Kota Bekasi. Mudah-mudahan ya saum di bulan suci Ramadan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Masya Allah, langsung didoain guys. Oke, langsung aja kita berbincang sama Pak Hanan. Ya, iya Mbak. Gimana? Tapi sebelumnya Pak Hanan sehat nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, selalu segar bugar. Alhamdulillah. Oke nih Pak Hanan, kita langsung aja berbincang terkait dengan kinerja Pak Hanan. Pak Hanan kan ini sebagai Sekretaris DPRD Kota Bekasi ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang mungkin sudah Pak Hanan hasilkan, sudah Pak Hanan kerjakan selama menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Bekasi? Ya. Oke ya, saya sedikit menyampaikan bahwa tugas dan fungsi utama selaku Sekretaris DPRD adalah memfasilitasi yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi dalam rangka melaksanakan 3 fungsi utama. Ya, 3 fungsi utama itu fungsi legislasi, ya, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Nah, itu yang dikawal oleh Sekretaris DPRD ya, memfasilitasi aktivitas pimpinan dan dewan yang terhormat dalam rangka melaksanakan 3 fungsi itu sendiri. Termasuk kesejahteraannya, sarana prasarana dan yang lain-lainnya. Saya diangkat dan dipercaya oleh Pak Wali Kota untuk mendampingi pimpinan dewan ini sejak bulan April ya 2021 ya, sekarang udah 2024, sudah hampir 3 tahun ya, sudah hampir 3 tahun, bahkan saya sudah mendekati purna tugas ya. Tugas selaku pejabat eselon 2 ya, usia 60 tahun. Ya, adapun saya selama di Sekretaris DPRD yang kurang lebih ya 3 tahun ya, hampir 3 tahun tentunya ya, sudah barang tentu kita sudah melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin dalam rangka memfasilitasi yang terhormat. Dari sisi sarana prasarana kita sudah mencoba melakukan beberapa rangkaian perubahan, terutama ya bangunan-bangunan baru dan rehab-rehab seperti ada kita pembangunan selasar yang tadinya kita beberapa pintu nih ya di DPRD, sekarang cukup hanya 2 pintu. Jadi antara ruang komisi dengan ruang sekretariat dulunya kan terpisah, sekarang disatukan, jadi cukup 2 pintu, jadi untuk memudahkan pengendalian. Juga ruang paripurna kita sudah benahi dengan ditambah teknologi video wall, kemudian video dan sejenisnya. Terus juga ya secara bertahap juga kita membenahi ruang-ruang rapat maupun ruang-ruang alat kelengkapan DPRD, termasuk juga teknologinya ya, mikrofon dan segala itu, mikrofon dan sejenisnya. Termasuk juga kita juga sudah punya videotron dalam rangka mempublikasikan
kepada warga masyarakat terkait dengan aktivitas kegiatan-kegiatan DPRD. Tentunya di antara 3 fungsi utama ya setiap tahun kita laksanakan ya semaksimal mungkin, mulai dari proses penyusunan dan penetapan penganggaran ya. Di satu sisi memang namanya juga pembahasan, pasti ada mekanisme ya, prosedur dan tahapannya, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditentukan ya. Termasuk juga penetapan Raperda menjadi perda ya, ya baik itu atas inisiatif Dewan maupun dari usulan dari pemerintah Kota Bekasi. Termasuk kegiatan-kegiatan pengawasan ya, pengawasan yang dilakukan oleh komisi 1, 2, 3 dan 4 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah. Gitu ya, Pak ya. Siap. Iya sih, saya juga melihat nih. Jadi ya bisa dibilang ya, saya di bawah kepemimpinan Pak Hanan ini termasuk kerjasama dengan media juga kita tingkatkan ya. Alhamdulillah ya. Ada sekitar 130 media yang sudah kerjasama dengan kita ya, baik dari advertorial, kemudian media cetak, dan juga termasuk podcast ini. seperti ini. Visualnya juga ya. Oke. Jadi bisa dibilang di bawah kepemimpinan Pak Hanan ini upgrading seluruh DPRD Kota Bekasi dilakukan, ya kan ya. Karena kan memang dari segi fisik juga kan saya melihat ya. Sekarang udah keren juga sih, dulu kan wah kurang lah ya. Sekarang udah benar-benar ya lebih keren, lebih iya. Maksudnya upgradingnya itu berarti di bawah Pak Hanan ya. Luar biasa guys. Ya tentunya kan dukungan teman-teman semua juga. Siap. Nah, berarti kan ini kan juga nggak lepas daripada kolaborasi antara legislatif dengan eksekutif. Ya. Nah, boleh dijabarkan kira-kira selama ini gimana sih kalau untuk sistem kolaborasi antara legislatif dengan eksekutif di Kota Bekasi? Apakah ada kendala-kendala atau memang ya semuanya berjalan mulus gitu kan? Ini mungkin bisa di-sharing gitu. Ya. Jadi memang posisi Sekwan ini ya, posisi Sekwan itu jadi posisinya di tengah-tengah. Oke. Jadi Sekwannya adalah bawahan kepala daerah. Pejabat yang diangkat oleh wali kota untuk memfasilitasi dewan. Siap. Harus mampu menjembatani, mengkomunikasikan antara eksekutif dengan legislatif. Ya. Nah, selama ini ya liku-liku pasti ada. Ya. Karena memang namanya ya dewan yang terhormat, memang mekanismenya seperti itu, pembahasan ya. Pada setiap pembahasan itu pasti ada mekanisme dan istilahnya perdebatan itu sudah memang hal yang lumrah untuk di dewan. Tapi yang akhirnya memang endingnya ya terjadilah sebuah kesepakatan ya. Contohnya dalam pembahasan APBD ya, namanya juga di dewan ada badan anggaran, kemudian juga di eksekutif ada TAPD, dibahas bersama anggaran. Ya wajarlah ada usulan segala rupa ya, penajaman terhadap program-program kegiatan yang dipertanyakan oleh badan anggaran. Tentunya juga dari TAPD bisa menjelaskan dan endingnya kan selesai juga ya. Kesepakatan itu wajar, mekanisme pembahasan seperti itu wajar ya. Oke. Nah mungkin ada kunciannya nggak sih untuk menjadi seorang penengah ya? Kita berbicara individu nih kan, Pak Hanan ini kan sebagai penengah kan tadi kan. Nah itu kira-kira ada nggak sih tips atau kunci untuk biar kita bisa menjadi penengah yang baik ya, mungkin juga bisa di-sharing ke teman-teman rujuk. Ya kunci penengah ya memang Sekwan harus bisa menyambungkan antara eksekutif dengan legislatif. Ya ketika legislatif menginginkan arahnya ke arah-arah tertentu ya Sekwan harus bisa mengkomunikasikan dengan eksekutif. Ya, jadi misalnya dalam pembahasan anggaran. Badan anggaran menginginkan seperti apa. Nah, kita komunikasi dengan TAPD agar TAPD mempersiapkan, baru di situ ketemu ya. Ternyata memang yang terhormat inginnya seperti ini ya. Kemudian TAPD mempersiapkan, akhirnya bisa ketemu. Tentunya semuanya atas dasar kepentingan masyarakat. Oke, siap. Tapi tadi mungkin kuncinya
saya ambil garis tengahnya itu komunikasi. Ya, komunikasi. Jadi Mampu mengkomunikasi, menerjemahkan keinginan yang terhormat seperti Siap. apa, kita komunikasikan dengan legislatif memahami atas keinginan, kemudian dilakukan pembahasan dan memang akhirnya Siap. Jadi itu kuncinya guys, komunikasi yang baik untuk bisa menjadi penengah. Apalagi kan Pak Setuan ini kan penengah antara legislatif dengan eksekutif. Wah, luar biasa ini. Jadi ilmu baru nih. Ya. Nah, terus dan juga belum lama ini kan kita ya masih vibes HUT kota ya, Iya. ya kan, di mana Kota Bekasi kemarin kan habis merayakan usia yang ke 27 tahun ya kan ya. Ini mah kalau kata anak muda mah kan lagi usia-usia labil nih. Iya. Lagi tantrum-tantrumnya kalau orang gitu kan ya, Iya, kalau iya. sebagai remaja usia 27 tahun. Nah, ini kira-kira Kota Bekasi di usia 27 tahun ini seperti apa sih di mata Pak Hanan? Ya. Apakah masih ada PR atau masih ada target gitu kan untuk Kota Bekasi menjadi kota yang seperti apa gitu di mata Pak Hanan? Ya, tentunya Kota Bekasi ya di usia yang ke-27 ini sudah mengalami banyak kemajuan yang sangat pesat ya. Siap. Terlebih memang posisi Kota Bekasi ya berdekatan dengan ibu kota ya, imbasnya Iya. dari sisi pertambahan penduduk, juga dari sisi transportasi, Siap. ekonomi dan semuanya. Dan ini tentunya ya mau tidak mau ya pemerintah harus bisa mengikuti perkembangan ya, perkembangan Kota Bekasi. Dan saya kira ini sudah dari sisi transportasi, dari sisi fasilitas-fasilitas yang lainnya ya sudah terkoneksi lah antara Kota Bekasi dengan pemerintah pusat DKI Jakarta. Nah, tentunya ini bagi kita khususnya masyarakat Kota Bekasi ya tentunya bisa meningkatkan perekonomian ya. Siap. Dengan potensi-potensi yang ada. Letak geografis berdekatan dengan ibu kota. Ya, juga pertambahan penduduk yang sangat besar juga. Nah, tentunya bisa dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian di Kota Bekasi gitu. Iya. Tapi saya juga melihat kayaknya nih Kota Bekasi di usia 27 ini emang udah banyak kado-kado istimewa ya kan ya. Itu tadi yang kalau transportasi kan kita udah punya LRT kan ya, kereta terbang guys, kereta terbang. Terus juga ada WUS juga kan melintas kita ada di Kota Bekasi juga guys. WUS nih buat kalian yang mungkin udah pernah atau belum pernah naik WUS ya, yang kereta cepat Jakarta Bandung kan juga ada kita di Bekasi gitu kan. Terus juga ya semakin banyak bangunan-bangunan vertikal ini kan juga menunjukkan bahwa Kota Bekasi ini kan semakin maju gitu kan ya. Ada sebagai penopang ibu kota, walaupun bentar lagi ibu kota mau pindah guys. ke IKN ya mana ya. Tapi kan ini jadi pusat perekonomian. Siap. Oke deh, nah itu kan tadi terkait dengan Kota Bekasi ya. Nah tadi kan juga disinggung nih Pak Hanan sudah akan mendekati masa purnawirawan ya. Purna Bakti. Purna tugas lah. Siap. Nah, di detik-detik Purna Bakti ini kira-kira masih ada nggak sih harapan dari seorang Pak Hanan ya kan, atau doa-doa untuk nantinya Kota Bekasi khususnya di DPRD Kota Bekasi sendiri ini seperti apa? Ya, kurang lebih 1 bulan lagi saya memasuki purna tugas ya. Purna tugas di DPRD Kota Bekasi. Saya telah mengabdi kurang lebih 33 tahun ya. Saya diangkat jadi pegawai negeri sipil di Kota Bekasi sejak bulan November tahun 90. Waduh, saya belum lahir itu. Mbak Mega kayaknya belum lahir kayaknya. Belum lahir, guys. Saya udah jadi PNS ya. Pertama saya ditempatkan itu jauh di Setu, Kecamatan Setu dulu. Kabupaten. Ya, kabupaten itu. Ketika saya menanyakan kecamatan Setu di mana, ada yang menunjukin warga masyarakat itu naik angkot dari Kampung Utannya, udah Kampung Utan udah kebayang gitu. Tahun 90 udah kebayang memang betul-betul kampung banget. Kampung banget. Untuk bukan luar planet. Nah, sekarang itu ya. Saya pertama kan walaupun tugas di kecamatan, tapi kan tinggal kos di belakang
Pemda di Kampung 200. Iya. Situ kan juga masih banyak rawa-rawa itu. Rawa tembaga. Rawa-rawa tinggal di situ ya. Dari sejak staf di kecamatan, saya pernah jadi pendidikan masyarakat dulu pernah. Penilik pendidikan masyarakat di Kecamatan Lemah Abang, pernah jadi Kasubag TU di SMK 1. Gitu. Kemudian dari situ pernah jadi kepala seksi Dikmas di Kandepdikbud dulu, Kandepdikbud Kabupaten Kota Bekasi. Kemudian terjadilah pemekaran antara kabupaten sama kota ya. Saya kebetulan adanya di Kota Bekasi ya. Dari situ saya menjabat sebagai kepala seksi pendidikan masyarakat. Kemudian juga ya saya juga pernah bertugas kepala UPTD pendidikan di Jati Sampurna. Ya. Pernah juga saya jadi kepala bidang masih di Dinas Pendidikan ya, bidang program. Pernah juga saya kepala bidang pengendalian dan evaluasi di Bapeda ya. Dulu Bapeda ya, sekarang Politbangda. Kemudian juga pernah jadi kepala bagian organisasi di Setda. Pernah juga jadi kepala bagian kerjasama di Setda. Pernah juga jadi sekretaris inspektorat. Pernah staf ahli, dan terakhir saya di sini ya di sekretaris DPRD Kota Bekasi. Jadi udah 33 tahun Mbak, saya udah melanglang buana ya. Banyak pengalaman tugas saya di pemerintah Kota Bekasi gitu. Ya harapan pesan dan harapan saya sih tentunya bagi teman-teman, terutama khususnya yang sama-sama PNS ya di pengabdian itu harus tulus ya. Dan harus siap ditempatkan di mana saja. Ketika pimpinan mempercayakan harus hijrah ke sebuah lembaga tertentu, kita harus siap. Dan harus dibikin senang, enjoy. Ya. Kalau dibikin enjoy itu tentunya juga akan berpengaruh kita semangat kerja. Tapi kalau kita bekerja sudah menjadi beban, yang ada itu capek. Gitu. Saya pernah ditempatkan di SMK saya kan. SMK yang baru berdiri, SMK 1. Itu kan baru berdiri, murid juga masih baru 100 orang. Artinya kan dari sisi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah juga masih minim sekali gitu. Masih minim sekali gitu. Nah, itu merangkak, dan sekarang kan sudah bagus juga SMK 1 ya. Sudah bagus. Udah awal-awalnya ada SMK 1, saya Kasubag TU-nya di situ. Oh, di sana ya. Iya. Tapi memang basicnya pendidikan ya, Pak Han, itu dari awal kan pendidikan masyarakat, terus di Disdik juga gitu. Oke, sampai akhirnya di sini. Berarti ini mungkin bisa dibilang jabatan terakhir nih ya sebelum Purna Bakti nih ya. SK-nya udah keluar, SK pensiunnya. Oh gitu. 1 bulan lagi ya? 1 bulan lagi. Wah, kita doakan aja kasih yang terbaik buat Pak Hanan. Amin, mudah-mudahan selamat. Nah, tapi mungkin terakhir nih ya, ini kan tadi harapan di jabatan terakhir ya di Purna Baktinya nih ya kan, menjelang Purna Bakti. Nah, mungkin ada keynote speaker buat teman-teman rujuk warga Kota Bekasi ya kan, dan mungkin kan selintingan nih ya kan, atau bisa dibilang sesama PNS atau ASN. Ini harapannya ke depan khususnya buat kemajuan Kota Bekasi ini seperti apa? Ya tentunya pertama untuk rujuk ya, teman-teman rujuk diharapkan bekerja sama dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi ya tetap berlanjut, bahkan ya ditingkatkan dalam rangka mempublikasikan ya kegiatan-kegiatan DPRD sehingga masyarakat itu tahu bahwa memang aktivitas DPRD itu ya dalam rangka membangun Kota Bekasi itu ya diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Dan untuk teman-teman dari sesama PNS sesama PNS, saya harapkan untuk bisa lebih giat lagi bekerja, semangat bekerja ya. Adapun terkait dengan jabatan itu biasanya mengikuti kalau kita ya semangat bekerja, prestasi yang ditunjukkan gitu. Siap. Gitu.
Udah nih. Ya. Oke. Itu dia guys pesannya ya. Oke deh, terima kasih banyak nih Pak Hanan ya untuk informasinya, untuk perjalanannya ya kan udah mau di-sharing di Rujuk Podcast bersama saya. Semoga ya ini doa dari saya pribadi, semoga Pak Hanan sukses. Oke. Selalu ya kan sehat terus. Amin, Biar kita nanti bisa kongko-kongko. Ya nggak? Dan siapa tahu nanti kita bisa podcast lagi. Oke, terima kasih Pak Hanan. Ya, Oke, siap. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Pak Hanan. Semoga bisa menambah inspirasi dan informasi untuk kalian dimanapun berada. So, jangan lupa guys untuk di-subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di YouTube Rujuk. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.